Pagi itu, udara anyer masih terasa basah oleh embun, namun di pelataran Masjid Nurul Iman, Haji Jafar sudah sibuk mengecek kesiapan air wudhu. Tubuhnya memang tak lagi kekar seperti 2 dekade lalu, saat ia dikenal sebagai Jafar Gergaji, jawara Banten yang namanya ditakuti dari Serang hingga Jakarta, tetapi ketenangan yang terpancar dari wajahnya yang berjanggut putih itu jauh lebih kokoh dari baja. Ia telah meninggalkan goloknya, mengubur masa lalu kelamnya di bawah tumpukan kitab suci, dan mendedikasikan hidupnya mengajar mengaji di atas lahan wakaf yang ia kelola. Assalamualaikum Pak Haji, sapa Ahmad, marbut muda masjid, sambil menyapu daun jati kering. Waalaikumsalam Mat, sudah sarapan? Jawab Haji Jafar, senyumnya teduh. Nanti setelah subuh, kita lanjutkan pembangunan pagar di sebelah musola. Material sudah datang kan? Ahmad mengangguk. Lahan wakaf itu luas, meliputi masjid, madrasah kecil, dan beberapa petak sawah yang hasilnya digunakan untuk operasional. Lahan itu adalah jantung komunitas mereka. Namun, ketenangan itu mulai retak sejak 3 bulan lalu. Retakan itu bernama Jamal. Jamal bukanlah orang Banten. Ia datang dari Makassar, membawa gerombolan yang terorganisasi, modal besar, dan ambisi yang jauh lebih besar, membangun resor mewah di tepi Pantai Anyer. Sayangnya, satu-satunya akses strategis dan lokasi yang paling ideal untuk resornya adalah persis di atas lahan wakaf Masjid Nurul Iman. Awalnya, Jamal datang dengan tawaran halus, sejumlah uang yang fantastis, bahkan menawarkan untuk membangun masjid yang lebih megah di tempat lain. Haji Jafar menolak dengan tegas, alasannya sederhana, ini bukan miliknya, ini wakaf umat. Haji, kata Jamal saat itu, matanya tajam dan dingin. Anda pikir saya tidak tahu siapa Anda? Jafar Gergaji, jangan pura-pura suci. Uang ini bisa membersihkan semua dosa Anda. Dosa saya hanya bisa dibersihkan oleh taubat, bukan oleh uangmu Jamal, jawab Haji Jafar. Suaranya pelan, tapi mengandung getaran yang membungkam. Tanah ini bukan untuk dijual. Setelah penolakan itu, taktik Jamal berubah menjadi intimidasi. Malam hari, kabel listrik masjid sering putus. Papan pengumuman madrasah dicoret-coret dengan kata-kata kotor. Anak-anak yang pulang mengaji dicegat dan ditakut-takuti oleh beberapa preman bertubuh besar yang mangkal di persimpangan. Masyarakat mulai gelisah, tapi mereka tahu jika Haji Jafar saja tak bisa berbuat apa-apa, apalagi mereka. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Ketika Haji Jafar sedang memimpin tahlilan, suara benturan keras terdengar dari halaman. Mereka bergegas keluar dan melihat pemandangan yang membuat dada Haji Jafar seperti dihantam godam. Kaca-kaca jendela madrasah pecah berantakan. Dan yang paling menyakitkan, kolam wudhu yang baru direnovasi dikotori dengan sampah medis dan kotoran hewan. Di tengah halaman, ada sebuah pesan yang ditulis besar-besar menggunakan cat semprot merah. Pindah atau tenggelam. Jafar berdiri kaku. Ia bisa mendengar bisikan warga yang ketakutan, tangisan beberapa ibu yang melihat tempat anak-anak mereka belajar dihina sedemikian rupa. Ia merasakan gejolak api tua, amarah yang selama ini ia kunci rapat di dasar jiwanya mulai mendidih. Ia ingat sumpahnya di hadapan Kiai 10 tahun lalu. Tidak akan lagi darah tertumpah oleh tanganku, kecuali untuk membela kehormatan agama dan nyawa yang tak berdosa. Malam itu, setelah semua warga pulang dan ia membersihkan sisa-sisa kekejaman itu sendirian di bawah cahaya bulan, Haji Jafar masuk ke dalam kamar rahasianya. Di sana, di dalam peti kayu yang berbau minyak cendana, tersembunyi sebuah golok. Hulu kayunya sudah usang, bilahnya masih tajam, memantulkan sedikit cahaya rembulan yang masuk dari celah atap. Ia menyentuh bilah golok itu, dingin. Golok itu adalah bagian dari identitas lama yang telah ia bunuh. Ia menahannya, ia harus tetap damai, ia harus menemukan cara lain. Keesokan harinya, Haji Jafar mendatangi kantor polisi setempat, membawa bukti kerusakan. Polisi menerima laporannya, mencatat, namun responsnya hambar.
"Mohon maaf Pak Haji, kami akan selidiki, tapi ini sepertinya ulah vandalisme biasa, sulit mencari pelakunya di malam hari," kata petugas, matanya menghindari tatapan Hajafar. Hajafar tahu Jamal telah memainkan kartu kotornya, uang dan pengaruh. Waktu berlalu, intimidasi tak kunjung berhenti. Kali ini, Jamal lebih berani. Ia mulai memasang patok-patok kayu di tepi lahan wakaf, seolah-olah sudah mulai mengambil alih. Preman-premannya kini duduk-duduk sambil merokok persis di depan gerbang masjid saat sholat maghrib. Suatu sore, saat Haji Jafar sedang mengajar tafsir, seorang preman muda yang ia kenali sebagai tangan kanan Jamal, Udin, masuk ke dalam masjid. Ia tidak melepas sandalnya. "Pak Haji," Udin bicara keras mengganggu pelajaran. "Bos bilang, ini peringatan terakhir. Besok, alat berat akan datang. Kalau kalian masih di sini, bukan cuma kaca yang pecah, tapi kepala." Haji Jafar menoleh, wajahnya tenang. Murid-muridnya, yang kebanyakan adalah petani dan nelayan paruh baya, menatapnya dengan cemas. "Udin," kata Haji Jafar, "kalian telah merusak rumah Allah. Kalian telah menakut-nakuti anak-anakku. Kalian meremehkan ketenangan yang kubangun selama ini." Udin tertawa hambar. "Ketenangan, semua orang tahu siapa Anda dulu. Mana Jafar gergaji, mana taringmu Haji. Hanya omong kosong agama yang tersisa." Saat itu, terjadi perubahan drastis dalam diri Haji Jafar. Bukan amarah yang meledak, melainkan keputusan yang dingin dan tajam. Ia menghela napas, menutup kitab tafsir di hadapannya, dan menatap Udin dengan pandangan yang membuat pemuda itu mundur selangkah tanpa sadar. "Pulanglah Udin," ujar Haji Jafar. "Katakan pada Jamal, besok pagi ia akan mendapatkan jawaban yang selama ini ia cari." Malam itu, Haji Jafar tidak tidur. Ia sholat tahajud hingga larut memohon petunjuk. Namun, saat fajar menyingsing, ia tahu bahwa petunjuk itu telah datang. Bukan dari bisikan gaib, melainkan dari logika keras realitas. Hukum damai telah gagal. Untuk melindungi yang suci, ia harus menggunakan bahasa yang dipahami oleh si Durjana. Ia membuka peti kayu itu lagi. Ia mengangkat goloknya. Berat, tapi terasa akrab di genggaman. Golok ini bukan lagi senjata untuk nafsu pribadi, tapi alat pelindung. Pukul 9 pagi, lahan wakaf itu sudah dikepung. 2 buldoser besar siap menghancurkan madrasah, dan di depan mereka, Jamal berdiri angkuh, dikelilingi oleh setidaknya 15 preman bertubuh besar. Warga desa hanya bisa menonton dari kejauhan, ketakutan, namun juga dipenuhi harapan yang tipis, berharap keajaiban datang. Jamal tersenyum sinis melihat Hajafar berjalan sendirian ke tengah lapangan. Hajafar mengenakan sarung, baju koko putih, dan peci hitam. Namun, di tangan kanannya, ia memegang golok. "Wah, wah, akhirnya Jafar gergaji keluar dari kuburan," ejek Jamal. "Saya pikir Anda sudah jadi mumi suci. Mau apa Haji? Mau ceramah tentang neraka? Atau mau potong kurban?" Hajafar berhenti, 10 meter dari Jamal. Matanya memancarkan ketenangan yang mengerikan. "Jamal," suara Hajafar terdengar jelas, membelah kebisingan mesin buldoser yang meraung. "Tanah ini wakaf. Kami sudah menawarkan solusi hukum, tapi kau menolaknya. Kau menghina rumah ibadah. Kau mengganggu ketenangan kami." "Omong kosong. Hanya sepetak tanah kotor yang saya butuhkan. Apa yang kau mau? Uang? Ambil! Jangan sok jagoan dengan barang antikmu itu." Jamal meludah ke samping. "Aku sudah bersumpah tidak akan menggunakan ini lagi," kata Hajafar, mengangkat goloknya sedikit. "Tapi kau telah memaksa. Aku tidak akan menyerahkan tanah ini. Jika kau ingin mengambilnya, kau harus melangkahi jasadku." Jamal tertawa terbahak-bahak. 15 lawan 1, Haji, jangan bermimpi." Ia memberi isyarat, "Habisi dia, tapi jangan bunuh. Cukup patahkan tangannya agar dia tidak bisa lagi pegang tasbih." Para preman bergerak serentak. Ini bukan perkelahian jalanan, ini adalah eksekusi. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah kilasan yang tak terduga. Jafar gergaji
tidak pernah mati, ia hanya tertidur. Jafar bergerak dengan kecepatan yang menipu usia. Ia tidak menyerang membabi buta. Gerakannya adalah efisiensi murni, sebuah tarian yang mematikan dan terukur. Goloknya menyambar, bukan mengincar darah, tapi melucuti. Krak! Golok Jafar menghantam pergelangan tangan preman pertama yang memegang besi. Senjatanya mental, tangannya bergetar kesakitan. Sret! Ia mengelak dari pukulan, memutar tubuhnya dan ujung goloknya hanya menyentuh pakaian preman kedua, merobeknya dari bahu hingga pinggang, sebuah peringatan. Jafar adalah pendekar sejati. Ia menguasai situasi tanpa perlu menumpahkan darah secara berlebihan. Ia menggunakan bobot tubuhnya, membalikkan serangan lawan, dan membuat mereka saling bertabrakan. Dalam 2 menit, 7 preman sudah terkapar, meringis kesakitan, senjata mereka berserakan di tanah. Ketujuh preman yang tersisa mulai ragu. Mereka melihat legenda hidup yang mereka sangka sudah usang. Jamal, yang menyaksikan adegan itu dengan mata melotot, sadar bahwa ia telah meremehkan lawannya. Ia menarik pistol dari balik jaketnya. "Cukup, aku bilang jangan bunuh, tapi kalau dia yang duluan cari mati, tembak!" teriak Jamal panik. Jafar mendengar klik pelatuk. Ia tahu, kali ini ia tidak bisa hanya melucuti. Ini adalah pertempuran hidup atau mati untuk Nurul Iman. Ia melompat ke samping menghindari tembakan pertama yang mengenai debu. 3 preman terakhir yang tersisa di depannya langsung mundur saat Jafar berlari ke arah Jamal. Jamal panik. Ia adalah pebisnis kotor, bukan petarung. Ia mengarahkan pistolnya ke dada Jafar, menarik pelatuk lagi. Duar! Namun, peluru itu tak pernah mengenai Jafar. Tiba-tiba, dari kerumunan warga, terdengar teriakan dan seseorang melompat ke depan Jafar persis saat peluru melesat. Tubuh Ahmad, marbut masjid muda itu, roboh ke tanah, darah menyebar cepat di baju koko putihnya. Keheningan melanda lokasi, buldoser berhenti, preman-preman membeku. Jafar berdiri di sana, melihat Ahmad yang terengah-engah di kakinya. Wajah Ahmad pucat, namun ia tersenyum lemah. "Pak Haji, jaga rumah ini," bisik Ahmad. Nafas Jafar tercekat, ketenangan yang ia pertahankan runtuh total. Itu bukan hanya peluru yang menembus Ahmad, itu adalah penghinaan terakhir yang merobek sumpah damainya. Ia menoleh ke arah Jamal. Matanya sekarang bukan lagi mata seorang ustadz, melainkan mata seekor predator yang lapar. "Kau telah mengambil nyawa yang tak berdosa," desis Jafar, suaranya mengandung janji kematian. Kali ini, Jafar tidak lagi menahan goloknya. Ia bergerak seperti badai. Jamal bahkan tidak sempat membidik lagi. Golok Jafar mendarat dengan telak di pergelangan tangan Jamal yang memegang pistol. Krak! Pistol itu jatuh, tangan Jamal terkulai. Jamal menjerit, bukan karena sakit, tapi karena ketakutan murni. Ia mencoba lari, tetapi Jafar lebih cepat. Jafar tidak membunuhnya, tapi ia melakukan sesuatu yang lebih buruk bagi preman seperti Jamal. Ia melumpuhkannya. Kaki dan tangan Jamal dipukul dengan bagian tumpul golok, membuatnya lumpuh tak berdaya di tanah, tak bisa bergerak, hanya bisa merangkak. Polisi yang tiba entah dari mana setelah pertempuran usai langsung mengepung lokasi. Mereka mengamankan preman yang terluka dan Jamal yang meraung kesakitan. Jafar berdiri di samping tubuh Ahmad, goloknya meneteskan darah Ahmad. Ia memejamkan mata, memeluk marbut muda yang baru saja menyelamatkan hidupnya. "Aku kembali Ahmad, aku kembali menjadi Jafar gergaji, semoga Allah mengampuniku," bisiknya lirih. Jamal dan anak buahnya dibawa pergi. Lahan wakaf terselamatkan, tetapi harganya terlalu mahal. Warga desa bersorak, tetapi sorakan itu cepat mereda menjadi tangisan duka atas Ahmad. 3 hari kemudian, setelah pemakaman Ahmad, Jafar duduk sendirian di masjid. Ia masih mengenakan baju koko putihnya, tetapi jiwanya terasa hitam.
Ia telah kembali ke kegelapan demi menjaga cahaya. Pintu masjid terbuka. Masuklah seorang pria paruh baya yang berpakaian rapi, didampingi dua petugas kepolisian berpakaian sipil. Pria itu mendekati Haji Jafar, membungkuk sedikit. "Assalamualaikum Pak Haji Jafar," sapanya. "Waalaikumsalam, siapa Anda?" tanya Haji Jafar, suaranya serak. "Nama saya Rahmat," jawab pria itu, duduk di hadapan Haji Jafar. "Saya datang dari Jakarta. Saya adalah pengacara dari pihak yang mengajukan proyek resor ini." Haji Jafar mengernyit. Pihak yang diwakili Jamal sudah lumpuh, kasusnya akan segera diproses. Rahmat tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Jamal hanyalah pion Pak Haji, sebuah alat. Dia hanya preman yang diutus untuk menekan Anda." "Lalu siapa dalang di balik semua ini? Siapa yang berani membayar harga sebesar ini untuk merusak wakaf?" Rahmat mengeluarkan sebuah berkas. "Saya mewakili klien yang sangat berkuasa, yang ingin memiliki tanah ini dengan segala cara. Klien saya adalah orang yang sangat berpengaruh. Ia bahkan bisa menjamin bahwa kasus Jamal akan hilang seolah tak pernah ada." Haji Jafar memicingkan mata. "Klienmu menawarkan apa sekarang? Uang? Ancaman?" "Klien saya menawarkan rekonsiliasi." "Ia sangat terkesan dengan keberanian Anda, Pak Haji, dan ia mengutus saya secara pribadi untuk mengungkapkan sesuatu yang mungkin Anda anggap mengejutkan." Rahmat meletakkan berkas itu di lantai. Kemudian, ia membuka dompetnya dan mengeluarkan sebuah foto lama yang sudah memudar. Foto seorang pemuda dengan senyum nakal dan rambut gondrong. Haji Jafar menatap foto itu. Jantungnya berdebar keras. Foto itu adalah foto dirinya sekitar 25 tahun lalu, saat ia masih muda dan berandal sebelum ia bertaubat. "Foto yang menarik, bukan?" kata Rahmat. Tapi bukan itu intinya. Rahmat mengambil foto lain dari berkas itu. Ini adalah foto keluarga, seorang pria kaya yang tampak berwibawa, seorang wanita cantik, dan seorang anak laki-laki berusia sekitar 20 tahun. Anak laki-laki itu memiliki mata yang sama persis dengan yang ada di foto lama Haji Jafar. "Tuan Syarif, mungkin Anda kenal dia." Haji Jafar mengerjapkan mata, berusaha mengingat nama itu. Nama yang familiar, nama yang berbau minyak wangi dan uang, bukan bau darah. "Tidak, aku tidak kenal Syarif." Haji Jafar menggeleng. Rahmat menghela nafas panjang. "Tuan Syarif tidak datang sendiri, karena ia sedang sakit. Tapi ia meminta saya menyampaikan hal ini. Dia hanya ingin mendapatkan kembali tanah wakaf yang dulunya adalah rumah masa kecilnya." Haji Jafar mulai merasakan mual. "Aku tidak mengerti." Rahmat mencondongkan tubuhnya. "Begini Pak Haji, Tuan Syarif adalah anak tunggal dari Kiai Mahmud, pemilik sah lahan wakaf ini. Kiai Mahmud mewakafkan tanah ini kepada umat sebelum meninggal. Tuan Syarif tidak pernah setuju dengan wakaf itu, tapi dia menghormati ayahnya. Namun, ada alasan lain mengapa Tuan Syarif sangat terobsesi dengan tanah ini. Alasan itu berkaitan dengan Anda, Pak Haji." Rahmat menunjuk foto anak laki-laki di foto keluarga itu. "Anak ini, yang mirip dengan Anda, adalah putra Tuan Syarif. Namanya Dafa. Dan Dafa baru meninggal sebulan lalu karena kecelakaan." Rahmat berhenti, membiarkan Haji Jafar mencerna. Tuan Syarif adalah seorang pengusaha yang dingin. Tapi ia memiliki satu kelemahan. Ia sangat mencintai putranya. Dan putranya, Dafa, memiliki kisah hidup yang sangat unik. Lanjut Rahmat. "Dafa adalah anak yang bandel, sering berurusan dengan narkoba. Tuan Syarif telah mencoba segalanya. Tapi siapa sangka, 5 tahun lalu, ketika Dafa dipaksa ikut ayahnya ke Banten untuk urusan bisnis, ia malah menemukan jalan pulang. Ia menemukan kedamaian." Haji Jafar menggenggam tangannya erat-erat. Ia sudah mulai merasakan kemana arah cerita ini. Dafa tidak memberitahu Tuan Syarif. Dia kabur dari hotel dan datang ke sebuah masjid kecil di Anyer, mencari tempat berlindung. Dan di sana, ia bertemu seorang ustadz yang mengajaknya mengaji, yang memberinya kehangatan seorang ayah yang menuntunnya kembali ke jalan yang lurus. Rahmat menatap Haji Jafar. "Ustadz itu adalah Anda, Pak Haji, Haji Jafar.
Selama 5 tahun terakhir, Dava diam-diam sering datang ke sini, bekerja sukarela di masjid Anda, mengambil ilmu dari Anda. Dia menjadi murid kesayangan Anda. Haji Jafar memandang Rahmat dengan tatapan kosong. Anda ingat Pak Haji, seorang pemuda yang sangat rajin membantu renovasi kolam wudhu, yang selalu tersenyum, dan yang beberapa kali membantu mengantar anak-anak mengaji, pemuda yang sangat Anda sayangi. Sebuah gambaran muncul di benak Haji Jafar, wajah Ahmad, wajah marbut muda yang baru saja tewas tertembak, melompat di hadapannya untuk melindunginya dari peluru. Tidak mungkin, bisik Haji Jafar, suaranya pecah. Rahmat mengangguk pelan, tatapannya penuh penyesalan yang mendalam. Ahmad adalah nama samaran yang Dava gunakan agar ayahnya, Tuan Syarif, tidak bisa melacaknya. Ahmad, si marbut masjid yang Anda sayangi, yang baru saja meninggal melindungi Anda, adalah Dava Syarif Hidayat, anak tunggal dari orang yang berusaha mengambil lahan wakaf ini, anak Anda dalam artian spiritual. Keheningan kembali menyelimuti masjid. Haji Jafar merasa dunianya runtuh untuk kedua kalinya dalam seminggu. Ia telah kembali menjadi Jafar gergaji untuk melindungi masjid dan murid-muridnya. Hanya untuk menyadari bahwa murid yang paling ia sayangi, yang meninggal dalam perlindungannya, adalah putra kandung dari musuh bebuyutan yang berusaha menghancurkan segalanya. Rahmat mengakhiri kalimatnya dengan suara pelan dan bergetar. Tuan Syarif tidak menginginkan resor Pak Haji. Ia hanya ingin mendapatkan kembali tanah ini, karena disitulah putranya, Dava atau Ahmad, menemukan kedamaian dan menjadi seorang muslim yang baik di bawah bimbingan Anda. Dia ingin membangun makam putranya di sini, di tempat terakhir Dava merasa menjadi dirinya sendiri. Haji Jafar menundukkan kepala. Ia telah mengangkat goloknya, menumpahkan darah, dan kehilangan damainya. Semuanya karena kesalahpahaman yang tragis. Ia melihat goloknya yang tergeletak di sudut. Darah Ahmad atau Dava masih samar-samar ada di sana. Darah yang ia bela dan darah yang ia bunuh. Astagfirullah. Haji Jafar menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ratapan pilu mantan jawara yang kembali jatuh ke lembah kegelapan demi sebuah cahaya yang ternyata telah ia peluk selama 5 tahun dan kini telah padam.